Begitu bayi lahir kita langsung apa? Setelah plasenta lahir kita langsung melakukan massase. Berapa lama? 15 detik. Terus di buku APN atau di partograf yang belakang itu pada 15 menit pertama itu bisa 2-3 kali. Pada 15 menit pertama 2-3 kali meriksanya, masasenya. Kemudian tiap 15 menit pada jam pertama. Kemudian 30 menit pada jam kedua. Ingat di partograf belakang, lembar belakang ini ada kotak-kotak toh. Apa yang diperiksa? TFU, CU, kandung kemih, kemudian tensi itu loh, itu ya, itu di belakang tuh, di partograf belakang itu salah satu untuk ngecek pasien ini terjadi atonia uteri atau tidak. Langkah kedua, bersihkan bekuan darah dan atau selaput ketuban dari vagina dan lubang serviks. Kemudian kalau sekarang buka alur APN, alur atonia, nanti ben ngerti bersihkan bekuan darah ini apa. Ada checklist alur. Cek apa sih? Pengatasan atonia, kotak-kotak bagan gitu loh, bagan alir belakang ya toh. Pacanan siapa sih menemukan halaman piro? APN, atonia, penanganan atonia uteri, siapa sih semua? Alirnya, siapa sih menemukan halaman piro? Kocok dikandani, habis ketemu. 105 dibuka diagram alirnya ya, kotak-kotak itu. Lah itu benang berarti itu besar sing kecil ya, betul kotak itu sing kecil halaman berapa sama itu alir. Contohnya gini, setelah plasenta lahir kita massase 15 detik, ada kontraksi tidak ada kontraksi gitu toh, ke kanan ada kontraksi. Kalau ada kontraksi, lanjutkan pemeriksaan 2-3 kali pada 15 menit pertama, atau tiap 15 menit pada jam pertama, atau 30 menit pada jam kedua. Itu kalau kontraksi. Sebelah kanan kan ada ya, tidak gitu toh. Kalau tidak kontraksi, apa yang kita lakukan? Bersihkan bekuan darah, evakuasi. Stol-stol pakai 2 jari gitu, digital, maka 2 jari keluarkan, evakuasi itu dengan 2 jari. Keluarkan bekuan darah dari vagina, keluarkan bekuan darah itu ya dengan 2 jari. Bekuan darah, keluarkan bekuan darah. Terus jangan lupa apa itu di situ berikut, cek kandung kemih. Kalau kandung kemihnya penuh harus dikosongkan. Jadi HPP itu banyak penyebabnya. Kemarin waktu presentasi ada penyebabnya lemahnya his atau atonia uteri, bisa karena sisa plasenta, bisa karena retensi urin, bisa karena kelainan pembekuan darah, bisa karena apa lagi kemarin? Kerobekan jalan lahir. Banyak ya, itu sarip yang disingkat sarip kemarin loh. Waktu presentasi saya sarip itu sisa plasenta, atonia, inversio, ruptur uteri atau ruptur jalan lahir, atau apa R berikutnya, double R, retensio urin atau gangguan pembekuan darah. Kemudian 4 berikutnya coba guys baca. Langkah berikutnya. Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh dan dapat dipalpasi, lakukan kateterisasi menggunakan teknik aseptik. Maksud saya itu saya buka bukunya itu alurnya itu seperti itu ya. Berikutnya lakukan KBI. Lakukan KBI selama 5 menit. Kepalkan tangan dalam dan tempatkan pada fornix anterior, tekan dinding anterior uterus ke arah tangan luar yang menahan dan mendorong dinding posterior uterus ke arah depan sehingga uterus ditekan dari arah depan dan belakang. Jadi gini, kita pakai sarung tangan obstetrikus ya, ini ya sarung tangannya yang panjang tadi loh. Kita memasukkan jalan lahir gini ikan masuk rono kirain kok. Ini kita masukkannya posisinya jangan begini, tapi
Ini terus muter. Kalau nggak begini, di sini ada klitoris, tempat yang paling erektil, yang paling sensitif. Mudah terangsang. Kalau gini, maka sambil seperti apa? Kita memasukkan mur di dalam, dalam kan mur bangunan itu cilik kan memasukkan ini biar kenceng-kenceng gini lah, itu kan seperti itu. Nah, terus kalau sudah sampai fornix anterior, ibaratnya uterus seperti buah pir toh, uterus sampai di sini kita menggenggam seperti ini. Terus tangan satunya di atas abdomen, di luar. Kalau ketemu, ini tapi lagi di luar. Ya, tangan satu di dalam uterus, tangan satu di luar. Dimapatkan selama 2 menit gitu ya. Baca berikutnya. Lakukan. Lanjutkan keluarga melakukan kompresi di manual eksternal. Ya, lakukan sampai berapa menit tadi? 5 menit. 5 menit sadap gitu sampai 5 menit. Nanti yang KPI kerja sampai 2 menit. Ditekan ya, gini ya. Jadi bisa dibayangkan toh, satu tangannya masuk, satu menekan di luar gini. Insyaallah ketemu. Di dalam satunya di dalam, satunya di luar. Namanya KBI. Terus berikutnya keluarga disuruh Melakukan kompresi di manual eksternal atau KBI. Letakkan satu tangan pada dinding abdomen dan dinding depan korpus uteri dan di atas simfisis pubis. Letakkan tangan lain pada dinding abdomen dan dinding belakang korpus uteri. Usahakan untuk mencakup atau memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. ya, kita kan posisi KBI 5 menit perjalanan masih terjadi. Minta tolong Bu, saya nunggu tolong tangannya Ibu ditaruh di belakang tangan saya ini. Nah, sampai ini. Guys, kita mengeluarkan, diajari diremas. Seolah-olah meremas uterus ini dari luar. Namanya KBI. Tapi barangnya di dalam uterusnya. Tapi yang kita peres di luar, di perut gitu ditekan. Nah, namanya KBI. Jadi kita kan posisi begini. Kan enggak bisa, Bu, tolong tangannya Bu taruh di belakang tangan saya. Atau tangannya bapaknya, kalau sudah kita pernah nih. Peras. Merasnya gini. Ada boleh gini, biasanya gini seolah ini uterus ya, diperas seperti meres santet gitu. Itu ya, itu adalah KBI. Selanjutnya Keluarkan tangan perlahan-lahan. Terus lanjut. Berikan ergometri 0,2 mgim kontraindikasi hipertensi atau misoprostol 600 sampai 1000 mg per rektal. Nah, jadi tadi kan kita KBI toh, kemudian keluarganya sudah KBI, kita keluarkan, kita ajarin, Bu, gini, yang benar diperes ya Bu ya. Terus saudara menyuntikkan ergometrin 2 mg. Asal ibu tidak punya hipertensi. Kemudian kalau kita sudah nyuntik ergometrin atau etil ergometrin, kita pasang infus RL plus 20 international unit ya, kalau nggak salah. Ya toh 20 toh, baca berat selanjutnya didripkan. Ayo baca selanjutnya. Pasang infus menggunakan jarum 15 ke 18 dengan 500 cc RL plus 20 unit oksitosin. Habiskan 500 cc pertama cepat pulih. Ya, jadi terus ergometrin. Jadi yang disuntikkan bukan oksitosin tapi ergometrin atau metergin. Ingat kemarin fungsinya, cara kerjanya metergin itu adalah kontraksi terus menerus atau tetania. Beda dengan oksitosin, cara kerjanya apa? Ritmis. Ada fase kontraksi, ada fase relaksasi. Diperlukan 0,2 mg IM. Ya, kemudian pasang infus, dibaca ukurannya yang besar 18. Kenapa kok 18? Ngerojok biar mudah. Ngerojok pasien ini loh, infusnya digerojok, didolkan sih. Karena harus habis, ada yang mengatakan 1 jam itu 500
cc, ada yang mengatakan habis dalam waktu 10 menit. Jadi itu baca berikutnya, habis berapa menit. Terus lanjutkan dibaca. Ulangi KBI selama 2 menit. Rujuk segera, dampingi ibu ke tempat rujukan. Teruskan melakukan KBI, lanjutkan infus RL dan 20 unit oksitosin dalam 500 cc, larutkan dengan laju 500 cc per jam sehingga menghabiskan 1,5 liter infus. Kemudian berikan 125 cc per jam. Jika tidak tersedia cairan yang cukup, berikan 500 cc yang kedua dengan kecepatan sedang dan berikan minimum untuk rehidrasi. Nah, jadi kemudian setelah kita KBI, jadi langkahnya tadi pertama apa, masase, ya toh. Masase kok nggak kontraksi, kita cek apa ya penyebabnya ini. Kalau ada stolse, kita evakuasi atau kita keluarkan dengan 2 jari kita. Kalau kandungnya kemihnya penuh, kita apa, keluarkan. Kalau apa ya penyebabnya, ambil kasa, jangan-jangan ada jalan lahir yang perdarahan aktif. Itu kita cek, oh ternyata semua tidak, oh berarti kontraksi ini gak enak, berarti kontraksi udah lemah, berarti. Terus kita sudah lakukan KBI 5 menit kok gak kontraksi lagi, minta tolong temanmu, kalau ada temanmu nggak ada ya anggota keluarganya pasien, bapak suaminya atau siapa, untuk KBI. Kamu mengeluarkan tangan, kemudian apa tadi, injeksi metformin 2 mg IM kalau ibunya tidak punya apa, hipertensi. Kemudian dilanjutkan apa, pemasangan infus. KBI dhisik apa pemasangan infusnya? KBI dhisik apa pemasangan infus? KBI berapa menit? 2 menit. Kok tidak berhasil? Kita lakukan jadi disuntik, pasang infus RL, ukuran jarumnya itu yang besar, penflonnya apa ngarannya, apa penflon apa ngarannya, yang lunak yang